Nanti korbannya di sana aja ya, sepeda motor ya. Udah datang, anak. Ya. Korban juga. Oh iya. Ini. Bang, kita analitik ada sampah pelaku. Siap. Baik, rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Sih, togel nggak betah? Oh, Belum streaming, saya belum ada. Lupa streaming, coba dulu streaming. Streaming ini nonton ribuan orang sampai dengan benua Afrika. 12.000 loh followersnya. Ya, lupa. Ya belum. Takut saya para Fahri followersnya kecewa kalau nggak ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini kami dari Polres Indramayu akan merilis pengungkapan kasus pencurian kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang statusnya masih anak, yang berusia kisaran antara 15 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami mendapatkan informasi bahwa korban atas nama inisial SM dan juga ada beberapa temannya yang pada saat itu juga ada di lokasi, yaitu FS dan juga MY, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan dengan barang bukti yaitu sepeda motor yang digunakan oleh korban. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban menyampaikan bahwa korban pada saat itu berkendara dengan berbonceng bertiga dengan temannya, yaitu SM, VS, dan ME. Pada saat berkendara, tiba-tiba kendaraan sepeda motor korban dihentikan oleh pelaku, di mana pada saat itu pelaku terlihat juga menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, yaitu pelaku atas nama inisial SJ, usianya baru 17 tahun, AKM usianya 15 tahun, dan juga SPY usianya 15 tahun. Dan seketika si tersangka meminta kepada korban untuk turun dari sepeda motornya. Dikarenakan ketakutan, korban atas nama inisial MY dan FS lanjut turun dari sepeda motor. Pada saat itu juga tersangka atas nama inisial AKM ini berusaha untuk mendekati VS, ya, sambil menodongkan golok, ya, kepada korban, dan selanjutnya juga mengambil sepeda motor, ya, sepeda motor NMX yang digunakan oleh korban. Dan selanjutnya juga setelah itu, ya, anak pelaku lainnya SPY sebelumnya juga telah mengancam korban dan juga meminta korban supaya turun dari kendaraannya dengan mengacungkan sebilah samurai. Setelah itu, ya, kendaraan milik korban dibawa oleh si pelaku, dan setelah kita lakukan interogasi lebih lanjut kepada si pelaku, akhirnya diketahui bahwa modus operandi mereka dalam melancarkan aksinya dengan cara
mereka membentuk 2 tim. Jadi satu tim pertama itu sepeda motor yang terdiri dari 3 pelaku, yaitu SJ, AKM, dan SPY. Sedangkan satu pelaku lagi, 2 orang pelaku lagi sebagai tim yang kedua itu adalah saudara inisial ADR dan juga AGF, di mana tugasnya adalah, perannya adalah bahwa ADR dan AGF ini posisi tidak jauh dari tim yang pertama yang terdiri dari SZ, AKM, dan SPY. Pada saat kejadian, posisi mereka ada di penyidangan Kulon. Jadi tugas mereka apabila nanti tidak berhasil, maka selanjutnya tim 2 lah yang akan melakukan aksinya. Jadi tim 1 dan tim 2. Jadi mereka sudah betul-betul melakukan perencanaan terhadap aksinya ini. Dan setelah melakukan aksinya tersebut, akhirnya dari hasil penyelidikan kami diketahui bahwa tersangka atas nama inisial FJ telah menjual barang bukti hasil dari curas tersebut dengan menggunakan akun Facebook dengan akun bernama Zakaria. Dan dari hasil penyidikan dijual kepada seseorang yang tidak kami sebutkan namanya di sini, dan dijual seharga 4 juta rupiah. Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa uang sebesar 4 juta rupiah tersebut diberikan beberapa aksesoris sepeda motor yang digunakan dan dipasang di sepeda motor dari milik pelaku. Selanjutnya tersangka berhasil kita lakukan penangkapan ya pada hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 31 ya Januari 2023. Tersangka bisa kita amankan ya, dan kita lakukan penyelidikan ya, dan juga diamankan beberapa barang bukti, yaitu pertama tadi sepeda motor milik korban Yamaha NMX. Yang kedua juga beberapa kendaraan yang digunakan oleh pelaku pada saat beraksi, yaitu Honda Beat dan juga Honda Vario, dan juga kendaraan yang kita sita karena hasil penjualan aksesorisnya terpasang di kendaraan tersebut, dan juga beberapa barang yang kita temukan, yaitu jaket atau hoodie yang digunakan oleh para tersangka, serta beberapa senjata tajam ya yang digunakan oleh tersangka pada saat melakukan aksinya, yaitu 3 bilah celurit, 1 bilah samurai ya bergagang plastik, 1 bilah golok bergagang kayu, dan juga handphone yang digunakan oleh tersangka untuk menjual dari barang bukti tersebut. Demikian rekan-rekan sekalian, dan selanjutnya kepada tersangka kita kenakan pengenaan pasal 365 ayat 2 ya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara. Demikian rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Iya ya. Nanti kemana? 1, 2, 3. Begini. Dah. Oke. Siap. Nanti jangan Pak. Wawancara para korban. Siap. Sebagai dia dokter profilnya. Terima kasih Pak Polisi. Kapolres, Ya. Pak Kapolres, modus dari curas yang dilakukan oleh pelaku sebagian besar anak di bawah umur ini apa sih Pak mereka Pak? Ya, jadi mereka ini sudah merencanakan untuk melaksanakan aksinya. Jadi terdiri dari 2 tim. Satu tim itu menggunakan sepeda motor terdiri dari 3 orang. Tim yang kedua itu adalah tim yang terdiri dari 2 orang. Jadi mereka sudah berbagi tugas untuk melakukan pengintaian, dan sedangkan satu tim lagi melancarkan aksinya.
apabila menemukan korban ya yang dilakukan dengan cara hunting, mereka muter-muter lihat korban, kira-kira bisa jadi ada korban, mereka menghentikan kendaraan sepeda motor dari si korban tersebut dengan mengancam ya korban dengan menggunakan celurit dan juga samurai. Dan kepada kejadian ini korban diminta untuk turun, sepeda motornya dibawa, dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain dengan menggunakan akun Facebook yang sudah disiapkan oleh si tersangka. Jadi memang tersangka ini terdiri dari 5 orang dan kelima-limanya masih berusia kisaran 15 sampai dengan 17. Seperti itu. Itu sasarannya memang sengaja perempuan atau memang ngacak? Ya, sampai saat ini mereka mengacak ya, hunting gitu ya. Jadi melihat misalkan ada yang dianggap sama mereka bisa menjadi korban, maka mereka langsung melancarkan aksinya. Seperti itu. Inspirasi dari mana komandan itu belajar? Ya, jadi sampai saat ini kita masih dalami ya tentang motif yang lain dari mereka, tetapi yang pasti kita ketahui bahwa barang bukti yang dijual melalui akun Facebook itu digunakan untuk membeli aksesoris kendaraan atau sepeda motor, dan sekarang sudah terpasang dan kendaraan tersebut sudah kita temukan juga seperti itu. Untuk ancaman hukumannya? Ya, Untuk penadahnya di mana, Dan? penadahnya. Jadi untuk penadahnya ini ya ini merupakan bagian dari surveillance kita. Ya, surveillance kita untuk mencari barang bukti tersebut. Ya, sekali lagi ya. Ini dari 5 orang ini berapa kali kalau pengakuan? Sampai saat ini menurut pengakuannya baru 1 kali. Sampai saat ini ya. Tapi sekali lagi kita masih dalamin dan kita tidak tampilkan tersangkanya karena tersangkanya masih status sebagai anak. Pelajar, masih pelajar. Masih ada pelajar. Masih sekolah. Ya, masih sekolah. Tersangka tergabung dengan geng motor nggak? Sementara pengakuannya tidak, tetapi nanti kita akan dalami. Ya. Ini apa nih, Dan? Maksudnya untuk menakut-nakuti atau Ya, jadi mereka melancarkan aksinya dengan menggunakan senjata tajam. Ya, jadi seperti pada saat kejadian yang terjadi di sini, tersangka mengancam si korban dengan menggunakan samurai, golok, dan juga celurit. Jadi barang-barang inilah yang digunakan, senjata tajam ini yang digunakan untuk mengancam korban seperti itu. Ya, oke. agak masuk? Mana sepeda motornya? Yang mana? Senang nggak sepeda motornya? Alhamdulillah. Ada pesan-pesan buat polisi? Gedungnya ada darahnya, Neng. Gimana? Jadi waktu pas kejadian itu bertiga, ini bertiga bareng-bareng. Mau kemana? Mau pulang. Terus setelah itu dipepet oleh tersangka. Setelah itu motor diambil. Terus apa yang dilakukan setelah kejadian? Langsung datang ke kantor polisi, laporkan. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang motornya sudah ketangkap nih, sudah diamankan pelakunya sama polisi dan motornya sudah ditemukan. Senang nggak? Senang ya? Oke, hati-hati ya tetap ya ke depannya ya. Nih, coba dulu sepeda motornya. Takutnya kangen sama sepeda motornya. Coba dulu sepeda motornya. Kangen nggak sama sepeda motornya? Kangen. Hilang berapa hari? 3 mingguan ya. Oke. Ya, alhamdulillah 3 minggu hilang, sekarang sudah bisa ditemukan. Semoga nanti bisa kembali ya. Oke, hati-hati tetap ya. Oke, hati-hati. Mic-nya taruh aja dulu, Mbak. Mbak, itu waktu Mbak dilakukan aksi kejahatan itu lokasinya di mana sih, Mbak? TKP-nya, Mbak? Di TPA Pecuk. TPA Pecuk. Itu Mbak dari mana mau ke mana? Dari kota mau ke desa itu ke cabang ya. Jam berapa itu? Sekitar jam 11 lebih 30 apa berapa ya? 11 malam. Iya. Iya. Pakai baju apa, ciri-cirinya pakai alat senjata apa? Iya, pakai hoodie hitam, terus senjatanya golok sama Itu Mbak waktu itu sendirian atau sama teman? saya sama teman saya. Sama teman berdua ditodong. Iya. Katanya sempat diancam, itu gimana? Iya, suruh nyerahin motornya. Itu dihadang atau dihadang? Atau Iya, digunting? dihadang. Dari belakang dihadang dikata-kata. Mbak, bengi-bengi ku pengen mendi. Pengen balik. Oh, Iya. abis sekolah atau gimana? Iya, yang enggak habis main. Nganterin temennya. Oh, nganterin Iya, teman. nganterin temen saya. Tujuannya dari Marga Laksana ke Pecuk.
Namanya siapa namanya? Salimah. Siapa? Salimah. Salimah umur Iya, umur 19 tahun. 19. SMA ya, masih SMA ya? Iya, masih. SMA apa? SMK. SMK. Media utama. Kabur sih. Sindang. Dengan pelaku kucing itu kan. Mana orang mikir sih? Ya, banyak online. Anu. Waduh, terbesar Saya nih. minta yang baru yang dari mana? Dari klik. Mana pasang? Yang gede di belakang, yang di belakang. Yang tinggi di belakang. 15 orang ya? 15. Mas Ferdan, buka. Hah? Buka nggak kanisternya? Buka aja, buka. Warkatan ganteng ya. Mundur ke Baik. Boleh. Ada Kapolsek mana? Satu-satu ya? Kapolsek yang itu, yang mengungkap. Kapolsek yang lengkap. Ya. mundur mana yuk? Mundur gak? Mundur. Posisinya bagus gitu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, yang kedua, hari ini kami akan merilis pengungkapan kasus judi, dan saat ini yang bisa kita ungkap adalah judi online di wilayah hukum Polres Indramayu. Dan ini merupakan komitmen kami dari Polres Indramayu bahwa kami akan melakukan penindakan terhadap segala bentuk
penyakit masyarakat, salah satunya adalah judi. Dan saat ini pengungkapan tidak hanya dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Indramayu, tapi juga oleh jajaran polsek-polsek jajaran di wilayah hukum Polres Indramayu. Rekan-rekan sekalian, berawal dari bahwa kami mendapatkan informasi masih adanya ya praktek perjudian yang ada di beberapa wilayah hukum Polres Indramayu. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Akhirnya diketahui beberapa orang yang telah melakukan praktek perjudian, baik yang berperan sebagai pengepul maupun peran sebagai pengecer maupun juga sebagai pemasang. Dan dari hasil operasi yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 2 minggu ini, kita berhasil mengamankan 15 tersangka di 11 lokasi. Lokasi tersebut adalah di Kecamatan Losarang, Kecamatan Indramayu, Kerangkeng, Jatibarang, Terisi, Kandang Haur, Logener, Karang Ampel, Cikedung, Kedokang Bundar, dan juga Widasari. Dan dari hasil penangkapan kepada pelaku, kami juga berhasil menemukan bermacam-macam barang bukti dari tangan pelaku, di mana diantaranya adalah uang, ya, termasuk juga buku yang berisi nomor-nomor dari para pemasang yang dicatat oleh para pengepul, termasuk juga handphone yang digunakan untuk memasarkan dari link praktik perjudian ini, termasuk juga ada beberapa brosur-brosur seperti ini kita bisa tunjukkan, ya. Ini juga bukan brosur tapi juga disampaikan kepada masyarakat tentang hadiah ya yang diiming-imingi oleh si para pengepul tersebut. Misalkan 4 digit maka akan mendapatkan hadiah tertinggi 10 juta, 3 digit 1 juta, 2 digit 100.000 rupiah. Dan juga beberapa ATM yang bisa kita amankan. Dan dari hasil pemeriksaan kepada para tersangka, akhirnya kita ketahui modus operandinya adalah bahwa para pengepul atau para bandal ini mengirimkan informasi kepada masyarakat atau kepada pemasang untuk mengikuti praktek perjudian, untuk memasang judi dengan menggunakan link-link yang ada. Di sini kita bisa lihat ada beberapa link ya yang disebarluaskan kepada masyarakat, yaitu www.lakutoto.com salah satunya. Satunya lagi saya kasih contoh, misalkan www.sibobodet88.com ya. Jadi ini link-link yang disebarkan kepada masyarakat untuk memasang uang untuk mengikuti judi tersebut. Dan modus operandinya adalah bahwa apabila ini menurut para pengepul ya, apabila nanti memasang 2 nomor dengan jumlah uang pasangan 1.000, maka akan mendapatkan, kalau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000. Jadi kalau dia pasang 3 nomor, kalau menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp250.000. Atau kalau dia memasang 4 nomor, maka akan mendapatkan uang Rp2.200.000 kalau dia menang. Dan dari hasil pemeriksaan kepada para tersangka, ya, para tersangka juga para pengepul ini ya mengakui bahwa dia mendapatkan keuntungan sekitar 10% sampai dengan 25% ya dari sebesar 100.000 atau 500.000 dari si admin link ini ya. Selanjutnya kepada tersangka kita akan kenakan pasal 303 KUP pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 10 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp25 juta. Demikian rekan-rekan sekalian, sekali lagi ini adalah bukti komitmen kami dalam rangka untuk melakukan pemberantasan terhadap penyakit masyarakat, terutama salah satunya adalah judi yang ada di wilayah hukum Polres Indramayu. Demikian. Benar. Puji komandan, 1.
Ya, oke. Ya. Pak Kapolres. Ya. Modusnya dari para tersangka 15 orang ini apa sih Pak rata-rata Pak? Ya, jadi rata-rata modusnya adalah mereka menyebarkan informasi bahwa bisa memasang judi ya di beberapa link yang disebarkan oleh para tersangka. Dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahui bahwa praktek ini merupakan praktek perjudian secara online, di mana para pengumpul ini juga sudah menyiapkan uang di tabungan ya, apabila nanti ada yang masang, selanjutnya si para pengumpul ini mengirimkan uang kepada admin di dalam link ini, dan mereka melakukan praktek ini juga mendapatkan keuntungan ya, si para pengumpul ini sekitar 10 sampai dengan 25% dari setiap kelipatan 100.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Jadi peran-perannya bermacam-macam. Di sini yang kita amankan ada yang sebagai tersangka, sebagai pengecer, pengepul maupun juga pemasang, ya seperti itu. Itu berapa TKP Pak dari diamankan dari berapa Ada 11 TKP. Dari 11 TKP tersebut kita berhasil mengamankan 15 tersangka dan juga barang bukti bervariatif ya, ada uang, ada buku ya, ada ATM yang kita amankan, ada catatan-catatan ya, termasuk juga sebagai bukti bahwa ini juga ada link ya, link yang kita bisa deteksi yang digunakan untuk praktek perjudian online ini. Sudah lama itu komandan? Sudah berapa lama? Ada yang 5, ada yang 7 bulan ya, tetapi sekali lagi kita akan dalami. Komandan, kalau pengumpul jumlahnya ada berapa dari 15 ini? Pengepul berapa? Pak Lanit. Pengepul ada berapa? Ada berapa? 3. Dari 11. Pengepulnya 3 ya. 3 pengepul. Ya, selebihnya pengecer dan juga pemasang ya. Dan lebih banyak di sini adalah pemasang yang kita pengecer yang kita amankan. Pengecer. Wilayah mana-mana tuh dan dari 15? Wilayah yang kita bisa ungkap sampai saat ini ya, dan juga diungkap oleh Polsek Jajaran, Losarang, Indramayu, Kerangkeng, Jatibarang, Terisi, Kadanghaur, Lobener, Karangampel, Cikedung, Kodokan Bunder, dan juga Widasari. Kalau linknya ada berapa nih? Link yang bisa kita ungkap saat ini 10 link. Kedepannya gimana untuk Ya. link tersebut akan dinonaktifkan atau gimana? Ya, nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut karena ini perlu kompetensi khusus untuk menindaklanjutinya. Dan total uang yang diamankan berapa? Total uang berapa? 150 sampai 200 Enggak, total. Hah? Sekitar 2 jutaan lah, sekitar total ya. Kalau total ya. Kalau rata-rata peminat dari kalangan apa nih? Karangan peminat dari guru, tani, ya, seperti itu. Oke, ya. Udah usia sepuh berarti nih. Terus ya ada yang kan. Tarjo, udah berapa lama nih ngepul nih sebagai pengepul? Tahun 6 bulan kan? Tahun 6 bulan. Tahun 6 bulan. Berapa? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Ya. 1 tahun 6 bulan ini sudah menjadi pengepul judi online ini. Kenapa Pak? Ya, faktor ekonomi Pak. Faktor ekonomi. Iya, keluarga saya sakit-sakitan, saya nggak punya kerjaan tetap. Bisa nggak Bapak melakukan pekerjaan lain? Kan masih banyak pekerjaan lain Pak. Bisa jadi guru, bisa jadi nelayan, bisa jadi tani dan sebagainya. Ya, tolong ya Pak ya, jangan lagi. Ya saya minta tolong ini kepada Kalau Bapak. saya Ya. keluar sini akan Ya, jadi pembelajaran yang berharga ini ya. Ancamannya juga tinggi nih Pak terkait masalah ini ya. Oke, ya masih. Ya, oke. Baik, makasih ya. Jalan mana ya?